Halo Sidegrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Masih di edisi review film-film yang diputar di JAV 17 ya, JAV tahun 2022. Dan kali ini yang bakal di-review adalah Puisi Cinta yang Membunuh, film terbaru sutradara legend Garin Nugroho. Ini harusnya gue nge-review berdua nih sama Arya nih. Niatnya tuh kita mau langsung review setelah filmnya kelar, setelah screeningnya kelar semalam. Tapi sekelar nonton, terus si Arya ngomong tuh, lo review sendirian aja ya, gue pengen balik, pengen ketemu anak istri buat mengembalikan kebahagiaan hidup gue, gitu katanya. Ya sebagai kawan yang baik, tentu saja saya dengan senang hati menerima permintaan itu. Dan karena di film ini judulnya ada kata puisi nih ya, dan memang diadaptasi dari buku kumpulan puisi yang berjudul Adam, Hawa, dan Durian bikinannya Garin Nugroho sendiri. So buat nyeritain plotnya gue bakal pakai puisi. Kapal gue baca ya. Ranum nama si wanita, melangkah ia di antara para pria, dibelai tubuhnya, dijamah raganya. Itukah angan-angan si sutradara? Ranum nama si wanita, terusik jiwanya oleh nestapa, ingatannya membawa luka. Saat penghujung hari tiba, benarkah ia si pencabut nyawa? Ranum nama si wanita, setumpuk tanyaku mengiringi langkahnya. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Lalu usailah derap kakinya. Kemudian aku bertanya, film ini maunya apa? Kalau banyak dari lu pada nggak paham ya sinopsisnya apa karena dibikin puisi kayak tadi, ya begitulah. Puisi cinta yang membunuh itu seperti itu. Film ini bisa lebih bagus dan lebih efektif melempar pesannya tuh malah kalau dibungkus kayak horor biasa. Nggak perlu dibikin dalam tanda kutip lebih nyeni. Gue selalu benci tuh sama anggapan yang merendahkan horor, seolah horor itu genre rendahan, seolah horor itu nggak berbobot. Makanya perlu dibikin naik kelas sama sineas-sineas art house, dibikin lebih nyeni, lebih artsy, lebih berat. Dan film ini ngebuktiin betapa salahnya anggapan itu. Kenapa? Karena cerita-cerita soal trauma, soal gimana sih manusia itu punya sisi gelap dan sisi terang, yin dan yang, tuh udah banyak banget diangkat di film-film horor. Horor mainstream ya nih gue bilangnya. Udah banyak banget diangkat di horor-horor mainstream, even slasher. Dan film-film kelas rendah itu lebih berhasil menyampaikan cerita tersebut daripada film nyeni yang satu ini. Part terbaiknya Puisi Cinta yang Membunuh tuh ya pas filmnya tuh tampil murahan. Ada titik dimana filmnya tuh nggak berusaha nyeni banget, tampil murahan. Pas Garin tuh ngasih lihat adegan bunuh-bunuhan di paruh pertama. Itu harus gue akui, adegan bunuh-bunuhannya itu cukup berani. Brutal, gore, berdarah, dan cara ngebunuhnya cukup kreatif. Asli ini kalau film dijadiin full slasher movie dengan cara ngebunuh yang kreatif itu, wah, seru banget gue yakin. Tapi tentu saja itu tidak bertahan lama. Habis itu tuh filmnya berkali-kali berubah jalur. Kayak misal The Second Act tuh berubah jadi romance antara si Ranum yang diperanin Mawar De Jong sama temennya. Gue lupa namanya siapa. Pokoknya diperanin Baskara Mahendra. Dia ini adalah seorang pujangga. Dan cara mereka saling ngechat untuk menunjukkan cinta kasih itu so yesterday. Gue paham lah ya, ini film diangkat dari puisi dan Garin itu sangat getol dengan gaya-gaya bahasa yang lebih puitis, dengan gaya-gaya yang lebih teatrikal, yang memang cenderung over the top, cenderung lebay gitu kasarannya. Tapi kan seharusnya dia adalah orang yang paling paham kalau seni itu dinamis, seni itu selalu bergerak, seni itu selalu bertransformasi seiring dengan kemajuan zaman. Ya kalau lu kasih lihat dua orang ngechat dengan bahasa seperti itu, misal, maukah engkau menuliskan puisi untukku gitu ya, udah ketinggalan zaman. Itu sudah nggak relevan dengan zaman sekarang, sudah tidak membuat jantung penerima chatnya itu berdebar-debar, tapi perutnya itu bergejolak pengen muntah. Terus ada juga di Second Act itu cerita tentang trauma yang diwakili sama obrolan karakternya Raihanun, seorang konselor, sama Ayu Laksmi, kerabatnya si Ranum tadi. Nah mereka tuh ngobrol gitu, berbagi soal trauma, soal masa lalu yang kelam. Dan gue malah berharap film ini berubah jadi road movie gitu, road movie yang menampilkan Raihanun sama Ayu Laksmi itu ngobrol. Udah mending itu aja, karena chemistry mereka tuh cair banget, asik banget. Itu gue lebih pilih nonton road movie kayak gitu, isinya mereka berdua ngobrol, daripada film ini. Kalau actingnya Mawar ya, gue rasa sih sesuai dengan apa yang diinginkan Garin gitu. Kadang dia itu terlihat clueless dengan acting yang realis, tapi di sisi lain kadang dia berubah jadi over the top actingnya yang kayak
gitu. Ya itu memang sesuai dengan kebutuhannya Garin. Tapi ngomongin ceritanya, tadi yang gue bilang ada soal trauma dan lain-lain, itu sangat dangkal film ini. Naskahnya tuh dangkal banget dalam mengolah hal-hal psikologis. Seolah itu misal trauma ya, trauma tuh seolah bisa dengan begitu mudah lenyap dari hidup seseorang cuma dengan nge-push orang itu agar berani menghadapi traumanya gitu. Dan nge-pushnya bukan ayo kamu pasti bisa, ayo kamu pasti mampu menghadapi rasa takutmu gitu, enggak. Dimarahin men, hey hadapi traumamu, ayo kamu pasti berani. Anjir, kalau gitu yang ada orangnya anxiety, tumbuh kecemasan. Dan trauma itu nggak bisa semudah itu dihilangkan juga dengan adanya cinta gitu. Love heals everything itu enggak, tidak sesederhana itu kawan. Ya emang Garin di sini kayak nggak peduli soal eksplorasi psikologis yang mendalam, itu nggak peduli. Dia cuma pengen bikin filmnya itu kelihatannya nih ingin mengangkat derajat horor, asik. Karena horor bukan sinema mungkin. Padahal ya di film ini nggak nyeni-nyeni amat sih, nggak indah-indah amat juga. Soalnya kalau gue bandingin sama film-film Garin sebelumnya, kalau dari look ya, dari estetika gitu, ini salah satu film dia yang paling kelihatan murah. Gabungan dari Carrie, Suspiria, Corinne, tapi dengan budget versi murah. Lu pasti akan paham kalau lu nonton filmnya. Dan ini juga adalah prequel dari Virgo and the Sparkling. Lu tonton deh ini film, lu akan tahu, oh iya ternyata ini prequel dari Virgo, ini part of BCU gitu. Tonton. Dan of course ya, ini filmnya seorang Garin Nugroho, pasti ada seksualitas. Garin tuh semacam seorang penganut setia dari Sigmund Freud. Pemikirannya Sigmund Freud, Freudian, percaya kalau seksualitas adalah pendorong sikap manusia, sesuatu yang membentuk seorang individu. Tapi di sini kesannya tuh Garin masukin seksualitas cuma karena film saya itu selalu mengangkat seksualitas, jadi di sini saya harus memasukkan seksualitas juga. Jadi kayak dia tuh bikin parodi dari karya-karya dia sebelumnya, bikin parodi soal dirinya sendiri seolah. Dan gue juga terganggu banget sama sebuah adegan pas karakternya Kelly Tandiono, yang dia itu adalah fashion designer, itu memakaikan sebuah baju, sebuah gaun ke tubuh seorang cewek yang telanjang topless gitu. Dia pakein bajunya, terus si Kelly tuh ngomong, biarkan para pria mengintip tubuhmu dari sela-sela kain ini. Anjir, itu gue gak ngerasa yang ngomong adalah karakternya Kelly Tandiono, itu gue ngerasanya yang ngomong adalah Garin sendiri dengan hasrat terpendam dia. Ratingnya, rating. Kalau rating untuk Puisi Cinta Yang Membunuh, gue kasih 4,5 dari 10. Ya samalah sama Corinne kemarin, tapi dengan alasan yang berbeda. Buat gue ini adalah film terjeleknya Garin Nugroho. Lebih jelek daripada Mooncake Story yang buat gue tuh udah wow. Bukan gue merendahkan seorang Garin Nugroho, gue respect sama Garin Nugroho. Garin Nugroho as a filmmaker ya. Gue respect sama Garin Nugroho sebagai seorang sutradara. Kontribusi dia ke industri perfilman Indonesia tuh nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu dibantah lagi. Dan film-film dia kayak Opera Jawa, Under the Tree, sampai yang agak baru Aku Jatuh Cinta, itu ngasih influence yang gede banget ke gue secara personal. Pada saat gue masih berkarya di dunia teater, itu banyak banget influence pengaruh yang dia kasih. Tapi sepertinya Puisi Cinta Yang Membunuh ini sudah sedikit demi sedikit membunuh kepercayaan gue sama karya-karyanya Garin. Oke, kalau begitu sampai di sini saja review untuk Puisi Cinta Yang Membunuh. Cobalah kalian tonton di saat filmnya tayang di bioskop nanti 5 Januari 2023. Bandingkan dengan komentar gue, dan misal kalian udah nonton besok, tuliskan opini kalian di kolom komentar video ini. Balik lagi ke sini, discuss kira-kira apakah ini film memang seperti yang gue bilang tadi atau justru sebuah masterpiece seni gitu. Silahkan nanti tulis kolom komentar. Jangan lupa juga like, subscribe, dan share di medsos kalian video ini. Dan misalkan pengen membantu Cinecrip dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Gue Rashid Hari, see you in the next video.